Shalom jemaat yang dikasihi. Hari ini adalah Prapaskah yang ke-38 dan juga kita renungan firman Yohanes 13 ayat 1 hingga 17. Mari kita membacakan Yohanes 13 ayat 1 hingga ayat 17. Ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat yang keempat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ayat kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kepada Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus tahu ini adalah malam terakhirnya di bumi. Dia perlu memberikan message perpisahan kepada murid-muridnya untuk menyediakan mereka bagi masa depan. Dia bermula dengan pengajaran objek tentang pelayanan yang rendah. Terdahulu, Yohanes Pembaptis menggambarkan Yesus sebagai orang yang datang kemudian daripadaku, tetapi aku tidak layak membuka tali kasutnya, yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 27. Kini, Yesus berlutut untuk membuka tali kasut murid-muridnya yang kotor dan membasuh kaki mereka yang kotor. Mereka terlalu sibuk bertengkar siapa di antara mereka yang dianggap terbesar, yang terdapat dalam Lukas 22 ayat 24. Yesus membasuh kaki ke-12 murid. Ini bermakna dia membasuh kaki Petrus yang akan segera mengangkalnya. Dia membasuh kaki Yudas yang akan segera mengkhianatinya. Yesus tahu betul apa yang akan dilakukan oleh kedua-dua murid ini dan bagaimana mereka akan menghancurkan hatinya. Namun, dia memilih untuk mengasihi mereka tanpa syarat. Dan ternyata hari ini Kamis Putih. Putih berasal daripada perkataan Latin
mandatum, yang bermaksud perintah. Perintah baharu yang diberikan Yesus ialah, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yang terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Dia menunjukkan bagaimana rupa kasih itu dengan pelayanannya yang rendah hati dan kasih tanpa syarat. Adakah Anda seorang murid Yesus? Jika iya, maka dengan rendah hati layani dan kasihilah orang lain seperti yang dilakukan Yesus. Walaupun sukar untuk dilakukan, ini memerlukan tindakan kehendak. Pilihan yang kita buat sama seperti Yesus membuat pilihan untuk mengasihi dan melayani kita melalui salib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberiku perintah untuk mengasihi dan melayani orang lain seperti yang Engkau lakukan. Aku memerlukan kekuatan dan rahmat-Mu untuk dapat memperhatikannya. Amin.